Pada kegiatan Jumat Curhat ini yang merupakan program dari Mabes ya untuk menyerap informasi dari warga gitu ya, informasi dari warga yang atau ada permasalahan sehingga bisa kita selesaikan. Kalau kami dari kepolisian, saya Direktur Binmas Polda Bali. Kalau Binmas itu tugas sehari-harinya ya melaksanakan sambang gitu ya, berkomunikasi dengan masyarakat dengan memberikan himbauan sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memelihara keamanan. Teman-teman dari Pak Gus Aji ya bisa menyampaikanlah kepada kami karena daerah ini kan perlintasan gitu ya, perlintasan dari Denpasar atau mau menuju ke Ubud ataupun sebaliknya gitu. Jadi bisa diinformasikan kami apakah tentang situasi keamanan gitu ya, apalagi di sini juga kan pengunjungnya banyak juga dari warga negara asing gitu ya. Jadi tentang kehadiran kami dari kepolisian ataupun yang permasalahan lain lah, kalau memang itu bukan bagian kami dari Polri ya bisa kami sampaikan nanti ke instansi terkait begitu. Kegiatan Jumat Curhat ini pada satu sisi tadi yang sudah disampaikan, kita saling memberi masukan ya, saling beri masukan. Mungkin ini karyawan di sini ada hal-hal apa yang pas ketemu polisi atau ada sesuatu hal di luar ataupun di tempat kerja atau di rumah ya, di rumah wilayah Banjar rekan-rekan, mungkin ada permasalahan yang bisa disampaikan ke kita, nanti kita bahas bersama, kita cari solusinya supaya apa sih yang bisa disampaikan atau untuk hal-hal yang terbaik buat kita semua, terutama yang permasalahan tentang keamanan. Apalagi kemarin baru selesai nyepi, kemudian ada kegiatan pawai ogoh-ogoh, semuanya berjalan lancar. Walaupun ada beberapa kejadian ya saat nyepinya ya, kalau waktu ogoh-ogoh pada secara umumnya itu wilayah Bali itu aman kondusif. Ada satu kejadian di Denpasar itu di luar kegiatan pawai ogoh-ogoh, dia hanya dendam pribadi. Sedangkan di hari raya Nyepi masih ada, karena Nyepi itu kemarin bersamaan dengan puasa pertama untuk umat Muslim. Jadi ada sedikit permasalahan di beberapa lokasi, yaitu di Denpasar maupun di Singaraja. Yang itu yang viral di media sosial. Terkait dengan media sosial, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan harus bijak di dalam menggunakan. Saya yakin Bapak dan Ibu, rekan-rekan sekalian ini punya media sosial, baik IG, Facebook maupun Twitter. Juga suka mengikuti berita-berita melalui media online. Kita sekarang ini lebih mudah dan cepat apabila rekan-rekan punya HP, kemudian di situ sudah bisa membuka semuanya, baik berita, baik media sosial. Kita berharap secara umum rekan-rekan sekalian agar bijak di dalam menggunakan media sosial. Seperti terjadinya viralnya kemarin masalah vandalisme yang di daerah itu kalau nggak salah. Dan kebetulan di tempat kami, kebetulan di tempat saya yang punya warung di rumah terjadi, dan saya ada rekaman.
dan terjadinya pun bukan hanya di satu tempat, tapi di tempat umum juga, di pasar desa dan hotel. Cuman kami tidak bisa menindaklanjuti, kami hanya menindaklanjuti dan dari kami, artinya kita menyikapi dengan baik, mengawasi selanjutnya. Nah, mungkin bisa disampaikan ke kami kalau terjadi hal-hal seperti itu, kita harus melapor kemana, apakah harus ke Mas, apakah harus ke Polda, atau bagaimana. Jadi terkait dengan apa yang disampaikan itu, mungkin rekan-rekan ada yang juga tidak tahu apa itu vandalisme. Vandalisme itu seperti pengerusakan salah satu seni ya, atau kerajinan yang membuat, kalau yang mungkin dimaksudkan adalah coret-coret ya, coret-coret di salah satu tembok yang dilakukan oleh warga negara asing. Jadi mungkin saran kita kalau ada, mungkin kan ada video, bisa juga di video, nggak apa-apa video, kemudian sampaikan ke kantor polisi terdekat supaya ditangani. Apalagi sekarang ini kan Bali lagi ibaratnya bersih-bersih warga asing yang merusak Bali, tradisi dan kebiasaan Bali. Memang kita tahu banyak warga negara asing yang baik, yang bagus, yang memberikan hal yang positif untuk Bali. Tapi ada juga karena faktor kebebasan yang berlebihan yang dilakukan oleh bule itu, sehingga banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti overstay, yaitu melebihi batas waktu di dalam tinggal di Bali. Seharusnya dia sudah masa tinggalnya sudah habis, dia masih tetap. Kemudian juga gitu, melanggar visa yang harusnya kunjungan, dia lakukan bekerja. Ada juga itu yang bule dari luar negeri itu bekerja jualan, bikin dorong, gerobak dorong. Dia gerobak dorong itu ada juga. Kemudian ada juga bule yang sudah kehabisan uang, dia bikin tenda. Dia cari kerja sebisanya gitu. Ada juga yang melatih mengemudi, kemudian jago fotografi, ya itu banyak hal yang disalahgunakan. Dan kepolisian bekerja sama dengan imigrasi, setelah dilaporkan mereka dideportasi. Begitu juga mungkin kalau ada warga negara asing yang di seputaran rekan-rekan yang mencurigakan lah secara pekerjaannya, itu silakan dilaporkan untuk kita lakukan upaya-upaya kepolisian ya, baik diberi himbauan, kemudian kalau tidak bisa ya kita deportasi.